Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Kementerian Agama RI BEK 4 tahun 2025. Perkenalkan, saya Aina Madia SPD, mahasiswa PPG Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan NIM 2102-52332. Pada hari ini Senin 12 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI nomor 43 strip E3 Tamiai pada fase B kelas 4 bab 3 kerjasama di lingkunganku dengan materi keberagaman sosial dan budaya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik. Jadi hari ini apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran kita hari ini? Sudah siap. Apabila sudah siap, sebaiknya kita semangat dulu. Bisa? Masih semangat? Masih. Kalau masih semangat, kita lanjut dengan ice breakingnya dulu. Bisa? Bisa. Oke, kita lanjut dengan ice breakingnya dulu. 1, 2, 3. Smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Takut-takutan, taman liputan. Gulung-gulung, taman digulung. Bulan melihat, pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Oke, anak-anak. Jadi sebelum kita mulai pelajaran materi kita lanjut dengan berdoa dulu. Jadi kami minta kepada Arka untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Sebelum belajar mulai kita membaca doa ada yang mulai. Sebaiknya Ibu cek kehadirannya dulu. Jadi untuk hari ini apakah ada di antara teman kita yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua. Alhamdulillah untuk hari ini semuanya hadir. Jadi sebaiknya sebelum kita melaksanakan proses belajar mengajar kita lanjut dengan lagu kebangsaan Indonesia. Bisa? Nah, Ibu minta semuanya untuk berdiri. Kita akan melaksanakan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Pancasila.
memahami bagaimana sikap saling menghargai dalam keberagaman beragama, sosial, budaya, dan di lingkungan kita sehari-hari. Jadi kita dapat memetik apakah semua teman di kelasmu memiliki latar belakang yang sama. Ibu bertanya, apakah di kelas kita memiliki latar belakang yang sama? Silakan Rianda. Semua teman di kelas memiliki latar belakang yang berbeda-beda seperti suku, budaya, dan kebiasaan. Nah, jadi di kelas kita ini tidak memiliki kebersamaan di segi budaya. Apalagi? Suku budaya dan kebiasaan. Jadi di negara kita banyak bermacam-macam suku dan budaya. Yang kedua, bagaimana sikapmu jika memiliki teman yang berbeda budaya ataupun kebiasaannya? Nah, silakan. Saya bersikap menghargai dan menghormati serta tetap berteman dan bekerja sama dengan baik meskipun berbeda budaya atau kebiasaan. Oke, tepuk tangan untuk teman kita Nabila. Jadi walaupun bagaimana sikapmu jika memiliki teman yang berbeda budaya atau kebiasaannya, bagaimanapun kebudayaan yang dimiliki oleh teman kita, maka kita tidak boleh menjauh dari teman kita tersebut. Kita harus berteman. Untuk pertanyaan ibu yang ketiga, apa yang ketiga? Mengapa kerjasama sangat penting dalam kehidupan beragama? Silakan kepada Cika. Kerjasama sangat penting agar kehidupan menjadi rukun, pekerjaan menjadi lebih ringan, dan persatuan tetap terjaga dalam keberagaman. Jadi tepuk tangan untuk Cika dulu. Kita tepuk tangan. Jadi adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, setelah mengikuti pembelajaran peserta didik mampu. Yang pertama apa? Mampu menjelaskan pengertian keberagaman sosial dan budaya. Yang kedua, mengidentifikasikan contoh keberagaman sosial dan budaya di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menunjukkan sikap menghargai, menghormati perbedaan. Yang keempat, menyajikan contoh perilaku kerjasama dalam keberagaman sosial dan budaya. Jadi, marilah kita sama-sama memperhatikan penayangan video tentang menjelaskan tentang apa tadi? Keragaman. Nah, Ibu persilakan untuk menyaksikan Beragam video kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Baik, apakah kalian semua sudah memperhatikan video-video kita pada pagi hari ini? Sudah. Baik,
Selanjutnya kita masuk dengan pelajaran kita selanjutnya, yaitu apa itu keberagaman. Keberagaman adalah keadaan masyarakat yang memiliki berbagai perbedaan, tetapi tetap hidup rukun dan damai. Perbedaan tersebut meliputi 1. Suku bangsa, 2. Budaya, 3. Bahasa, 4. Agama, 5. Kebiasaan hidup. Jadi, keberagaman sosial adalah perbedaan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Contohnya apa? Contoh keberagaman sosial. 1. Perbedaan pekerjaan orang tua. Yang kedua, perbedaan adat dan kebiasaan. Yang ketiga, perbedaan cara berpakaian. Yang keempat, perbedaan bahasa daerah. Jadi selanjutnya yaitu tentang keberagaman budaya. Jadi keberagaman budaya adalah perbedaan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Contohnya di sini keberagaman budaya. 1. Tari daerahnya. Yang kedua, rumah adatnya. Yang ketiga, lagu daerahnya. Yang keempat, pakaian adatnya. Yang kelima, makan khas di daerahnya masing-masing. Apakah dari penjelasan ini kita sudah dapat memahami? Sudah. Kalau kita sudah dapat memahami dari penjelasan-penjelasan Ibu tadi, contoh-contoh yang Ibu berikan tadi, kita lanjut dengan membagikan kelompok. Jadi di dalam kelas kita ini kita bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan kalian lihat LKPD-nya, lembar LKPD-nya. Ada 2 pertanyaan di sini. Yang pertanyaan yang pertama, apa saja perbedaan yang kamu lihat dalam video tersebut? Yang kedua, bagaimana sikap masyarakat dalam video saat menghadapi perbedaannya? Aktivitas yang kedua, silakan kalian lihat yang kalian diskusikan bersama tabel-tabel yang ada di bawah ini. Tentang apa? Suku bangsa, budaya, agama, kebiasaan hidup. Aktivitas yang ketiga, silakan kalian diskusikan. Pertanyaan yang pertama, mengapa kita harus menghargai perbedaan sosial dan budaya? Yang kedua, apa yang akan terjadi jika kita tidak mau bekerja sama dengan dalam keberagaman? Silakan kalian isi pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar SKPD kita. Silakan.
Sudah, apa semuanya sudah siap? Sudah. Sebelum kita lanjut dengan presentasi kita lanjut dengan speaking dulu. Kita lanjut dengan tepuk Pancasila. Yang pertama, bentang. Yang kedua, rantai. Yang ketiga, pohon beringin. Yang keempat, para banteng. Yang kelima, padi dan kapas. Sudah. Kita lanjut dengan persentasenya 2 orang per kelompoknya, silakan maju ke depan untuk membawa hasil dari kerja kelompoknya tadi. Silakan. Apa saja perbedaan yang kami dalam hidup adalah 3 perbedaan bangsa, budaya, agama, bahasa, dan kebiasaan hidup masyarakat. Meskipun berbeda masyarakat, tetap hidup berdampingan dengan rukun. Bagaimana sikap masyarakat dalam video saat menghadapi perbedaan? Masyarakat dalam video edukasi saling menghormati, bekerjasama, sama toleran, juga tidak membeda-bedakan teman memiliki perbedaan suku, budaya, dan agama. Suku bangsa, contoh suku Jawa, Minang, Batak, Melayu yang hidup berdampingan di lingkungan sekolah atau masyarakat. Budaya, contoh tarian daerah, pakaian adat, dan makanan khas daerah yang berbeda-beda. Agama, contoh Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha yang saling menghormati dalam beribadah. Kebiasaan hidup, contoh cara berbicara, cara berpakaian, dan kebiasaan hari-hari yang berbeda, namun tetap saling menghargai. Mengapa kita harus menghargai perbedaan sosial dan budaya? Kita harus menghargai perbedaan sosial dan budaya agar tercipta kehidupan yang rukun, damai, dan harmonis. Dengan saling menghargai, persatuan dan kerjasama dapat terjalin dengan baik. Apa yang akan terjadi jika kita tidak mau bekerja sama dalam keberagaman? Jika kita tidak mau bekerja sama dalam keberagaman, akan terjadi perpecahan, perselisihan, dan kehidupan menjadi tidak utuh. Persatuan bangsa pun dapat menjadi lemah. Tepuk tangan. Silakan tepuk tangan untuk teman kita. Silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Baik anak-anak, dari hasil diskusi kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa keberagaman harus kita sikapi dengan saling menghargai dan kerjasama. Sikap tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama persatuan, toleransi, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita sudah mempelajari materi-materi kita pada pagi hari ini. Sebaiknya Ibu ingin bertanya dulu. Pertanyaan Ibu, yang pertama, apa hal baru yang kamu pelajari hari ini tentang keberagaman dan kerjasama? Siapa yang bisa menjawab? Silakan, Saudari Akila. Saya belajar bahwa meskipun kita berbeda suku, budaya, dan kebiasaan, kita harus tetap saling menghargai dan kerjasama agar hidup rukun. Oke, tepuk tangan untuk anak kita Akila. Untuk pertanyaan Ibu yang kedua, yaitu tentang sikap baik apa yang akan kamu lakukan setelah belajar tentang menghargai perbedaan. Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Saya akan bersikap sopan, tidak mengejek teman, mau bekerja sama, dan menghormati perbedaan yang ada di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Oke, silakan tepuk tangan untuk teman kita.
Jadi anak-anak, kalian sudah belajar dengan sangat baik pada hari ini. Teruslah biasakan sikap saling menghargai, kerjasama, dan menghormati perbedaan. Dengan sikap tersebut, kalian akan menjadi generasi yang rukun, kuat, dan membanggakan bangsa. Jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini, apa kesimpulan kita pada pagi hari ini? Materi keberagaman sosial dan budaya mengerjakan bahwa perbedaan suku, budaya, bahasa, adat, dan kebiasaan merupakan kekayaan bangsa. Jadi Indonesia yang harus disyukuri dan dihargai bersama melalui sikap saling menghormati dan kerjasama di lingkungan sekitar, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Keberagaman dapat menjadi kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang rukun, damai, dan bersatu. Jadi, bagaimana perasaan kalian? Pelajaran kita atau dengan materi kita pada hari ini? Menyenangkan. Syukur alhamdulillah sangat menyenangkan. Jadi di sini materi-materinya sudah kita pelajari dan kita lihat. Dan di sini Ibu cukupkan sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.